Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Surwahyuni dari Manajemen Bisnis Syariah 1A. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Mengingat hadis merupakan sumber kedua dalam rujukan pengambilan hukum, maka sangat penting kita sebagai umat Islam untuk mempelajari dan menggali hadis tersebut secara terperinci, dan apabila kita kurang paham, kita bisa bertanya kepada ahli kiai. Terus ahli contohnya kiai. Apabila kita tidak mempelajari Al-Quran dan Hadis ini, maka akan terjadi kesalahan penafsiran dan kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran. Karena Al-Quran memiliki kemurnian isi yang akan selalu terjaga sampai akhir zaman. Selain itu, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi isi dari Al-Quran, dan tidak ada yang mampu membuat hal yang serupa Al-Quran. Al-Quran memiliki keistimewaan, diantaranya dapat menjadi penenang dalam hati bagi manusia. Selain itu, Al-Quran juga mendatangkan syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah umat zaman dahulu yang dapat dijadikan pembelajaran oleh kita. Karena setiap ahli penafsir memiliki perbedaan pendapat dan sudut pandang dalam menafsirkan suatu peristiwa. Selain itu, mereka juga memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Kita sebagai umat Islam harus menghargai perbedaan itu secara bijak dan tidak terlalu fanatik. Asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang menjelaskan latar belakang historis yang menyebabkan diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Fazlur Rahman menjelaskan bahwa secara garis besar latar sejarah diturunnya ayat-ayat Al-Quran ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar historis yang bersifat makro, yaitu seluruh kondisi sosial dan budaya yang melingkupi historitas bangsa dan Jazirah Arabiah pada waktu itu. Sedangkan latar historisnya bersifat makro. Sedangkan latar sejarah yang bersifat mikro ialah konsep lisan dan yang tertulis serta diperoleh dari sahabat Nabi. Perbedaan asbabun nuzul mikro dan makro ini terletak pada titik fokusnya. Kalau asbabun nuzul makro ini lebih bersifat formal, sedangkan asbabun nuzul mikro lebih bersifat material. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'asbihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Sedangkan menurut istilah ada dua macam, yakni nasik adalah hukum syara atau dalil syara yang mengubah hukum dalil syara yang terdahulu dan menggantinya dengan ketentuan yang baru yang ada di bawahnya. Dan sebenarnya yang menghapus dan menggantikan hukum syara itu adalah Allah. Adapun mansukh menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus, dihilangkan atau dipindahkan dan disalin atau dinukil. Sedangkan istilah mansukh adalah hukum syara yang diambil dari dalil syara yang pertama yang belum diubah dengan dibatalkan atau digantikan dengan hukum dalil syara yang baru datang kemudian. Adanya polemik ini mengakibatkan terbelah menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok yang pro atau menetapkan adanya nas Al-Quran karena sudah ditegaskan secara eksplisit dalam surat Al-Baqarah ayat 106 yang diartikan sebagai pembatalan. Yang kedua, adanya pihak yang kontra atau menolak, menegaskan bahwa Al-Quran ini tidak tersentuh kebatilan dari depan dan belakang. Karena menetapkan nas berarti menetapkan ada hukum yang batil, sehingga harus diamputasi dan sulit diterima oleh logika bahwa ada kontradiksi
antara sebagian ayat dengan ayat lainnya.